Film Ayla, The Daughter of War belakangan menjadi perhatian setelah viral di media sosial. Film yang diproduksi oleh Warner Bros ini dibintangi oleh aktor dari Turki, Ismail Hasyoglu sebagai Suleyman dan Kim Seol berperan jadi Ayla. Film Turki yang dirilis tahun 2017 ini disebut diangkat dari kisah nyata perjalanan tentara Turki saat ditugaskan ke Korea Selatan dan bertemu dengan anak Korea Selatan yang kehilangan orang tuanya. Film ini berlatar era tahun 1950-an, tepatnya tanggal 17 September tahun 1950, ketika Republik Turki mengirimkan 5.090 tentara ke Korea. Salah satu di antara mereka adalah Sersan Suleyman Dilbirligi. Suleyman memiliki rencana menikahi seorang gadis cantik dan memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal. Gadis tersebut adalah kekasih Sersan Suleyman. Namun di sisi itu Suleyman juga sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Gadis tersebut sangat baik dan sangat memperhatikan keluarga Suleyman. Sebagai seorang tentara militer, Suleyman beserta sahabatnya bernama Ali mendapatkan perintah untuk membantu negara Korea Selatan yang sedang mengalami serangan oleh tentara komunis. Setelah melalui perang yang sengit, Suleyman dan pasukan lain sedang dalam perjalanan menuju pulang ke pangkalan ketika mereka memperhatikan pergerakan di belakang semak-semak. Disitulah Suleyman menemukan Kim Eunja Ayla, yang saat itu masih berusia 5 tahun berdiri di dekat jenazah orang tuanya, membekukan kedinginan, mengungkapkan Suleyman dengan ketakutan. Terketuk hati, Suleyman membawa anak tersebut ke pangkalan militernya. Akhirnya Suleyman merawat anak tersebut di tengah peperangan tersebut. Ayla yang nampak begitu terpukul dengan kejadian tersebut tidak pernah mengeluarkan suara dan berbicara bersama Suleyman dan kawan-kawannya. Tapi dia tetap mengikuti apa yang dijelaskan oleh Suleyman dan tentara lainnya. Berbulan-bulan Ayla mendapat perhatian dari tentara Turki membuat dia sedikit belajar tentang bahasa-bahasa Turki. Dan pada saat atasan Suleyman melakukan upacara pagi, Ayla yang terbiasa berdiam diri mengeluarkan suaranya dan mengikuti aba-aba dari sersan kolonel. Hingga akhirnya Suleyman memberikan pelajaran membaca dengan baik serta benar. Suatu waktu Ali sahabat Suleyman mendapatkan tugas untuk berjaga di pangkalan. Dan pada hati itu hari di mana Marilyn Monroe adalah artis favorit Ali akan konser. Karena itu adalah tugas Suleyman berjanji akan mendapatkan tanda tangan Marilyn untuk Ali. Namun kejadian tidak terduga Ali yang lengah di peperangan mendapatkan tembakan dan meninggal. Kabar ini membuat Suleyman bersedih dan menangis karena Ali adalah sahabat yang menyelamatkan nyawanya selama di medan perang. Suleyman pun menangis di makam Ali, dan Ayla yang berada di samping memberi semangat untuk Suleyman. Waktu terus berjalan tidak terasa Suleyman dan para tentara lain menjalani hidup di Korea Selatan selama 1 tahun, dan sejak itu juga atasan kolonel mengumumkan bahwa mereka harus segera kembali ke Turki dan berganti dengan tentara yang lain. Namun di sini Suleyman merasa sangat sedih karena ada Ayla yang selalu bersama dia. Dan dia pun memutuskan untuk menunda waktu kembali ke Turki bersama tentara lain. Setelah teman-teman Suleyman pergi, Suleyman memikirkan bagaimana cara untuk membawa Ayla ke Turki. Akhirnya Suleyman memberanikan diri untuk meminta izin kepada atasannya dan bermaksud untuk membawanya ke Turki. Namun atasan Suleyman menegaskan bahwa Ayla tidak boleh dibawa kembali ke Turki karena Ayla adalah orang Korea. Dan tentara tidak boleh membawa apapun untuk kembali ke Turki. Atasan Suleyman juga menjelaskan bahwa tentara Turki membangun sekolah di Korea Selatan untuk anak-anak tersebut. Akhirnya Suleyman pun dengan berat hati harus mengantar Ayla ke sekolah tersebut. Ayla tahu apa yang ingin dilakukan Suleyman. Dia pun sedih harus berpisah dengan Suleyman. Suleyman bukanlah satu-satunya yang merawat anak kecil di tengah peperangan, banyak lagi tentara lain yang merawat anak tersebut. Pada saat Suleyman ingin mengantarkan Ayla ke sekolah, Ayla merasa sedih. Dan saat itulah Suleyman pergi diam-diam dan berlari, namun ternyata Ayla melihat Suleyman pergi dan Ayla mengikutinya. Ayla menangis serta mengatakan kepada Suleyman, "Apakah ayah akan meninggalkanku sendiri di sini?" Suleyman menangis serta menjawab, "Tidak anakku, aku akan membawamu pulang bersamaku." Saat itulah Suleyman langsung membawa Ayla tanpa sepengetahuan pihak sekolah, dan Suleyman berencana memasukkan Ayla di dalam sebuah koper yang tampak besar. Ayla adalah anak pintar, dia mengikuti apa yang dikatakan Suleyman, dan tak bersuara.
Saat di pelabuhan, Sulaiman yang tampak membawa koper yang sangat besar sempat ditanya oleh petugas pemeriksaan. "Apa yang kau bawa itu? Tampaknya sangat berat dan besar." Dengan rasa cemas Sulaiman menjawab, "Ini adalah baju-baju yang saya beli saat di Tokyo." Beruntungnya petugas mempercayai itu. Wajah Sulaiman sangat gembira karena dia benar-benar bisa membawa Ayla ke Turki. Namun aksi itu gagal saat pihak sekolah dan teman Sulaiman mempertanyakan keberadaan Ayla, dan segera tentara-tentara yang lain membuka tas koper tersebut dan benar ternyata si gadis Ayla ada di dalamnya. Guru sekolah mengeluarkan Ayla dalam koper tersebut. Ayla pun memeluk Sulaiman serta menangis karena tahu dia tidak bisa ikut pulang dengan Sulaiman. Sulaiman menangis dan memeluk putrinya serta berjanji suatu saat nanti dia akan kembali menemui Ayla kembali. Sulaiman pun pulang ke Turki dengan perasaan bersalah. Waktu berlayar pulang yang memakan waktu berbulan-bulan membuat Sulaiman tampak terlihat dewasa. Dan segera Sulaiman bertemu dengan temannya dan ternyata temannya tersebut telah menikah. Namun saat pembicaraan tersebut istri dari sahabatnya itu mengatakan mereka bukanlah satu-satunya yang telah menikah. Ternyata kekasih Sulaiman menikah dengan orang lain. Itu sangat membuat Sulaiman kaget dan langsung mendatangi rumah kekasihnya. Ternyata benar wanita tersebut menikah dengan pilihan orang tuanya. Dia menikah karena Sulaiman tidak memberi kepastian kapan akan kembali. Berita yang wanita itu dapat, bahwa Sulaiman lebih peduli dengan Ayla dibandingkan dirinya. Karena perasaan Sulaiman sangat kacau, dia pun memutuskan menikah dengan wanita pilihan keluarganya. Di awal pernikahan Sulaiman tidak begitu mencintai wanita tersebut, tapi sang istri memiliki pemikiran yang jauh lebih dewasa. Dan dia mengatakan, "Aku tahu ceritamu dengan gadis itu dan aku akan membantumu untuk menemukan Ayla. Dia anakmu adalah anakku juga." Sulaiman yang mendengar hal itu tidak menyangka dan sangat bahagia. Dan perlahan hubungan mereka jauh lebih membaik, dan mereka selalu membicarakan hal itu. Bertahun-tahun Sulaiman mencari Ayla namun tidak kunjung ketemu. Rasa cemas akan usia dan waktu yang terus berjalan, 47 tahun pun berlalu. Kini Sulaiman dan istri semakin tua, kecemasan akan putrinya Ayla membuat Sulaiman sering bersedih dan tampak murung. Sulaiman pun tampak sedih dan putus asa. Segera mungkin dia bertemu dengan Ayla. Akhirnya Sulaiman mendapat kabar gembira bahwa ada pihak dari TV yang ingin membantunya mencari keberadaan putrinya tersebut. Pencarian pun dimulai dari mencari dokumen ke kantor negara Korea Selatan, serta mencari informasi serta alumni sekolah tempat Ayla sekolah. Banyak teman-teman yang memberikan pernyataan bahwa saat ini Ayla menjadi petugas kebersihan di suatu sekolah. Kehidupan Ayla memprihatinkan. Kemudian pihak TV mendatangi Ayla, dan mereka memperlihatkan foto-foto Ayla sejak kecil bersama sang ayah Sulaiman. Ayla yang sangat merindukan ayahnya tersebut menangis melihat fotonya bersama sang ayah. Dan pihak TV pun merencanakan pertemuan mereka di taman di Korea Selatan. Akhirnya Sulaiman dan Ayla bertemu dan menangis. Di tahun 2018 Sulaiman pun meninggal dunia. Mungkin film ini bercerita tentang sebuah janji yang harus ditepati. Film ini pun mendapatkan perhatian khusus dari Sulaiman dan proses pembuatan film ini dilihat langsung oleh Sulaiman sendiri. Apa yang bisa kalian simpulkan dari film ini? Komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.